Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihah SPD, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lombok Barat. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Modul 1.1 Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menuntun. Menuntun sebagai dasar filosofi pemikiran pendidikan yang pertama, berarti bukan memaksa. Pendidik menuntun para peserta didiknya yang bermakna lebih tepat kepada mengarahkannya. Seorang pendidik menuntun kodrat yang sudah dimiliki oleh seorang anak untuk mereka dapat mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat dan warga dunia. 2. Merdeka. Dasar pemikiran kemerdekaan memiliki makna bahwa merdeka dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Dengan kata lain, mandiri dengan berdiri pada kaki sendiri. Memerdekakan juga bermakna bahwa ketika belajar seorang anak merdeka, baik batin maupun lahirnya. Anak bebas dalam menentukan sendiri sesuai dengan yang mereka senangi atau kegiatan yang ada dengan tetap mengacu pada tuntunan. Merdeka dapat juga diartikan sebagai tidak harus dan tidak memaksakan. 3. Bermain. Bermain adalah suatu kegiatan yang bersifat menyenangkan sehingga melahirkan perasaan bebas, merdeka dan juga memunculkan rasa ingin tahu. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Dalam bermain, menautkan pikiran, perasaan, kemauan, atau cipta rasa karsa atau karya pekerti yang sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. 4. Berhamba. Dulu kecenderungan sebuah proses belajar berpusat pada guru. Pembelajaran yang berpusat pada guru lebih beresiko, dapat mematikan kreativitas anak untuk berpikir kritis. Dengan melaksanakan pendidikan yang berhamba atau berpihak kepada anak, maka akan benar-benar memposisikan seorang pendidik untuk menghargai keberadaan mereka peserta didiknya. Pendidik dapat mendengarkan mereka, memberikan mereka dengan ikhlas sesuai dengan kebutuhannya, bukan memaksakan mereka untuk mengikuti yang pendidik mau. 5. Bukan tabula rasa. Teori tabula rasa dikenal sebagai sebuah teori yang menyatakan bahwa seorang anak adalah kertas kosong tanpa coretan sama sekali, dan orang di sekitarnya turut andil dalam memberikan coretan guna membentuknya menjadi bertulisan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesungguhnya adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Seorang anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak tersebut untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, penebalan laku anak hendaknya dikaitkan dengan kondisi lingkungan adat dan budaya yang mendukung perkembangan anak. Karena setiap generasi memiliki zaman yang berbeda-beda, sehingga dalam memberikan pelayanan pendidikan hendaknya memperhatikan kodrat zaman dan kodrat alam yang dimiliki anak. Di era 4.0, anak diharapkan memiliki kemampuan 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, dan collaboration. Dan dalam pelayanan pendidikan hendaknya mengintegrasikan teknologi atau penggunaan media teknologi untuk menunjang proses pembelajaran di kelas, sehingga dalam pembelajaran ada kontinuitas atau kesinambungan
sehingga peserta didik akan menjadi manusia yang kompetitif dalam menghadapi persaingan di era global. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari pembelajaran modul 1.1 yang saya lakukan di kelas, yang pertama hanya mentransfer materi, kedua hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, tiga hanya mengejar ketuntasan materi, yang keempat murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya masih sering menganggap murid hanya perlu mendengar apa yang saya jelaskan atau teacher center, karena guru adalah sumber belajar yang baik atau informasi satu-satunya bagi peserta didik, di mana kelas yang baik adalah kelas yang sunyi, hanya menyimak penjelasan guru sehingga anak-anak terkesan pasif dalam belajar. Selain itu, kelas merupakan satu-satunya tempat belajar sehingga lingkungan sekitar kurang dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk peserta didik saya menentukan informasi atau pengetahuan. Saya menganggap anak-anak terlalu banyak bermain tanpa saya menyadari bahwa kodrat anak adalah bermain, dan dalam permainan yang dilakukan atau dimainkan terselip pembelajaran untuk anak. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari apa yang saya lakukan salah. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa tugas saya bukan hanya sekedar mentransfer. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, meliputi segala aspek, baik kognitif, afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan spiritual. Murid harus diberikan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, memberikan pembelajaran harus berpusat pada siswa, karena setiap anak itu unik dan istimewa, atau student center. Tugas saya adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran yang menuntun dan mengembangkan minat dan bakat anak sesuai kodrat. Dunia anak adalah dunia bermain, sehingga pembelajaran harus asik dan menyenangkan. Sehingga sebagai guru harus mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan agar anak merasa bahagia saat belajar. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran student center. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain menerapkan pembelajaran abad 21 atau berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Mencoba memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar dan mengemas pembelajaran dalam bentuk permainan sehingga anak merasa bahagia pada saat belajar. Terima kasih. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.